Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat siang juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program kita spesial di siang hari ini, Ngopi. Spesial untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan juga beberapa narasumber yang tentunya sudah meluangkan waktu dan akan berbagi kemudian bagaimana cerita unik atau upaya-upaya yang dilakukan dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Dan tentu tercatat ada 4.965 RT dan 992 RW yang terbagi dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar, tapi tidak bisa kita hadirkan semua. Maka dari itu perwakilan dari 3 lingkungan nih yang hadir bersama Vio. Ada pertama Pak Ardi Arsyad selaku PJS Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Kemudian ada Ibu Nur Amalia selaku PJS RW 07 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Dan tak lupa ada juga Pak Syamsuddin Musa BSC selaku PJS RW 01 Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang. Dan tentu izinkan Vio menyapa para narasumber kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, ya. Dan tentu mengawali perbincangan kita ingin juga mendengarkan lantas aktivitas di pagi hari ini, Pak dan Ibu. Sebelum bertandang ke studio Tribun Timur, ini mungkin kali pertama Bapak Ibu bisa hadir ke studio Tribun Timur. Kegiatan awalnya di pagi hari ini diikuti oleh Ibu Lia, ada kegiatan apa nih? Sebelum kesini tuh lagi ada kegiatan di Aula Kecamatan Panakukang mengenai bank sampah. Bank sampah. Oke. Dan itu diikuti sejak pukul berapa dulu nih, Bu? Dari jam 10. Jam 10. Kemudian bisa melipir ke studio Tribun Timur. Terima kasih, Bu Lia. Kalau Pak Di sendiri gimana, Pak, aktivitasnya pagi hari ini? Seperti biasanya kan kita orang berkantor, jadi kita itu jam 7 sudah beraktivitas, selesaikan semua segala laporan-laporan yang kemarin sempat belum selesai. Belum selesai. Oke, jadi pekerjaan kemarin kemudian dilanjutkan hari ini juga, Pak, ya. Iya. Siap. Pak Syam sendiri gimana, Pak? Iya, terima kasih. Jadi kami juga kebetulan 3 hari lalu kita ada kegiatan di luar kantor, di luar Kota Makassar. Makanya tadi saya sempat untuk melapor hasil kegiatan dengan lurah setempat, karena beliau yang menginstruksikan saya untuk ada kegiatan di Kota Makassar. Oke, karena strukturnya memang seperti itu, Pak, ya. Jadi kemudian apa aspirasi yang disampaikan mungkin atau keluhan-keluhan dari masyarakat begitu disampaikan kepada PJS RT RW yang hadir saat ini, kemudian disampaikan ke kelurahan, Pak. Benar demikian. Baik, dan Tribuners hari ini memang spesial karena kita sudah mengemas perbincangan kita bagaimana kita juga ingin memeriahkan juga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun sekali lagi dengan tajuk Gema Kemerdekaan dalam lingkungan atau di lingkungan RT RW di Kota Makassar. Nah, hari ini kita mulai dulu mungkin pertanyaan dengan pertanyaan reflektif nih Bapak Ibu, ya. Terhitung 16 Maret 2025 itu diamanatkan menjadi PJS RT RW, RW RT, dan tentu menjadi pertanyaan peran-peran yang sudah dilakukan selama kurang lebih 4 bulan ini seperti apa? Dari Ibu Lia terlebih dahulu. Kami terangkat jadi PJRW itu mulai 16 Maret 2025. Sampai sekarang itu saya sudah menyatukan warga yang tadinya lorong itu mati. Saya rangkul mereka semua dari pemuda yang muda sampai yang tua. Oke. Kita adakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu. Jadi setiap RT, jadi RW 7 itu ada 6 RT. Jadi setiap RT kita berganti, minggu ini RT 1, RT 2, RT 3. Sampai berulang dia. Berarti kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, Bu? Iya, kerja bakti dengan setiap Jumat gitu kita lakukan pengajian. Iya. Oke, dan untuk menyongsong di hari ulang tahun Republik Indonesia ini sudah bagaimana besar antusias masyarakat, Ibu? Boleh dikata sudah 95% selesai. Sisa hari puncaknya tanggal 20 nanti. Kegiatan itu kemarin mulai hari Jumat sampai tadi malam terakhir. Lomba karaoke. Oke, ditutup dengan karaoke nih teman-teman. Oke, baik. Kalau dari Ibu Lia, bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan sosial memang sudah dimasifkan juga dan bergantian dari satu RW RT secara bergantian silih berganti dan tentunya sudah melakukan juga kegiatan rangkaian kegiatan nih untuk 17-an. Nah, kalau Pak Ardi sendiri gimana, Pak? Kalau saya sendiri itu pas
setelah kami di SK kan tanggal 16 Maret itu langkah awal yang saya lakukan itu memperkenalkan diri kepada warga karena mungkin ada warga yang belum kenal sosoknya Pak Ardi seperti apa orangnya. Jadi langkah yang pertama saya perkenalkan diri kepada mereka. Setelah itu saya menata kembali apa yang harus saya benahi di wilayah saya. Seperti jadi melakukan itu. sosialisasi Iya, dulu Pak ya, melakukan pertemuan dengan pertemuan sama tokoh pemuda, bapak-bapak orang tua kami di sana. Iya. Baik, dan kalau untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, bagaimana Pak rangkaian acaranya? Kalau di sana sih warga kami itu sangat berantusiasi dalam kegiatan ini dan kita ada lakukan di sana lomba-lomba semacam lomba itu mengisi air di botol. Oke, kita hold dulu Pak Ardi. Iya, Nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana kemudian rangkaian kegiatan menyambut kemerdekaan dari masing-masing PJS RW RT. Baik, kalau Pak Syam sendiri Pak, ini melihat peran begitu dari Pak Syam, apalagi kita ketahui bersama dan juga mungkin sekaligus Vio mau sampaikan kepada Tribuners, Pak Syam ini sudah sejak umur 30 tahun Pak ya, menjabat sebagai Ketua RW. Nah, kalau pertanyaan bagi Pak Syam ini spesial Pak, kenapa ingin mendedikasikan dirinya untuk masyarakat? Baik Bu, jadi sama mungkin pengangkatan kami PJS dengan Ibu RW dengan Bapak RT. Sejak tanggal 16 itu kami sudah ditunjuk lagi dengan SK Pak Wali untuk menjabat jadi RW. Tiada lain itu adalah Lurah sudah tahu dari peran kami sebelum jadi RW dulu itu pernah kita menjadi RW dan definitif yang diadakan pemilihan langsung yang dipilih langsung oleh masyarakat 2017. Jadi pada saat 3 tahun sebelumnya itu kami dinonjolkan itu ya karena mungkin perbedaan pandangan atau politik. Tapi setelah kita menjabat ini warga antusias untuk menjemput kami kembali bahwa itulah RW yang kami pilih dulu. Jadi masyarakat pilih bahwa tidak asing lagi kami di tengah-tengah masyarakat untuk kami pimpin sebagai RW-nya. Dan sejak itu kami juga adakan setiap Jumat bersih itu ada kerja bakti. Itu kita libatkan Satgas Kebersihan, staf kelurahan dan lurah yang koordinir. Kemudian ada Babinsa Bimas dan RT RW juga, PJS RT RW terlibat di situ dengan tokoh masyarakat yang hadir. Kemudian ada tiap malam itu ada posko bencana kita lakukan setiap per RW. Jadi per RW itu ada giliran mengadakan posko bencana. Posko bencana. Ya, posko bencana setiap di wilayahnya masing-masing. Kemudian lagi itu kalau ada bantuan dari pemerintah, kita itu RT berperan untuk menyampaikan langsung ke yang berhak dapat yang ada tertera namanya. Begitu. Berarti sudah ada datanya sudah dari ada data pihak dari pemerintah bahwa ini akan dapat. Walaupun nanti itu ada yang pindah, ada yang tidak ditemukan orangnya, kita rapatkan dengan RT RW untuk musyawarah. Siapa yang terbaik akan kita berikan di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul yang tidak mampu. Itulah yang selama ini peran kami selama 6 bulan atau 3 bulan setelah dilantik di PJS Pak ya. Oke, ini mungkin satu yang hal menarik juga untuk Tribuners ketahui, tadi disebutkan ada posko bencana Pak. Iya, kita mau tahu lebih dalam mungkin bagaimana konsep posko bencana itu yang kemudian bergiliran juga Pak ya, setiap RW di itu sebenarnya kan ini kan musim, kita tidak tahu musim biasa panas, hujan. Jadi instruksi dari mungkin pemerintah kota melalui lurah camat, lurahnya sampaikan kita untuk antisipasi setiap ada kegiatan atau musibah di tengah masyarakat, walaupun bukan banjir, tapi gangguan masyarakat juga perlu kita sampaikan selaku pengusaha wilayah kepada lurah atau Babinsa Bimas. Itulah gunanya untuk karena keadaan sekarang ini keadaan cuaca tidak menentu, kemudian kita mencegah lagi ada perkelahian kelompok dari masyarakat dari anak-anak muda begal. Jadi itu tujuannya kita
di siaga bencana yang dilaksanakan setiap RT atau RW Baik, di wilayah kita. Kalau berbicara tentang satu hal terakhir yang disebut Pak Syam adalah pertikaian kelompok, kayaknya itu semua wilayah memang harus menjadi perhatian juga Pak ya, bukan hanya di Mangkurat saja. Oke, baik. Ini mungkin ke Pak Ardi dulu Pak, menyoal bagaimana kemudian refleksi memaknai kemerdekaan di tahun 80 ini, kemerdekaan ke-80 ini seperti apa yang Pak Ardi sendiri memaknainya? Kalau saya sendiri sih seperti apa ya, kita menghargai para jasa-jasa pahlawan kita yang kemarin sudah berusaha berjuang untuk kemerdekaan kita. Jadi dengan caranya itu kita itulah mengadakan kayak lomba-lomba kayak begitu untuk memperingati kayak gitu. Oke, berarti untuk meningkatkan rasa nasionalisme Ya, Pak siap, ya, ya, melibatkan semua pihak ya, bukan hanya dari generasi muda saja Pak ya, bahkan emak-emak juga ikut serta. Umur-umur masih balita pun kita ikut sertakan juga. Oke, ada perlombaan juga Pak? Ada. Oke, nanti kita bahas Siap, ya Pak. ya. Oke, kalau Ibu dia sendiri memaknai kemerdekaan sebagai perempuan pastinya. Iya, sebagai perempuan kita itu menghargai kemerdekaan dengan caranya mengingat jasa-jasa pahlawan yang kemarin. Kita mengadakan acara memperingati 17 Agustus. Jadi semua warga merasa terangkul, kita ajak dari RT sebelah dengan RT sebelah bersatu. Jadi tidak ada yang terpecah belah. Jadi kita tidak ada sistem per kelompok-kelompok, jadi kita menyatu dari anak yang kecil, dewasa sampai orang tua. Semua kita rangkul, kita ikutkan perlombaan. Dengan ada kegiatan hias antar lorong, karaoke antar lorong. Paham. Jadi maksudnya Ibu Lia ini memaknai bahwa kemerdekaan itu adalah kebersamaan ya, kebebasan untuk semua orang juga bisa ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang ada. Kalau Pak Syam sendiri Pak, ini apakah sedikit berbeda Pak dengan mungkin pengalaman pada saat beberapa tahun lalu gitu Pak, dan saat ini juga menjadi PJS RW, apakah ada perbedaan makna di setiap kemerdekaan Pak? Iya. Jadi rupanya ini tahun ini karena kembalinya kami jadi RW kembali, masyarakat merasa wah kita perlu tumbuhkan lagi kebersamaan itu kayak ada lomba, karena di dalam lomba itu memupuk kekeluaran kita yang tinggi gitu. Jadi wah dia minta untuk diadakan lagi perlombaan mulai dari tingkat anak-anak, remaja sampai dewasa. Itu yang dia minta supaya kita laksanakan. Jadi kami juga tidak langsung kegiatan ini pada awal Agustus, tapi kita karena masyarakat saya berbeda dengan mungkin dengan wilayah lain, jadi kami cari momen yang betul-betul pas untuk kita adakan seperti hari libur untuk anak-anak sekolah. Karena remaja juga kami di tempat kami juga terbatas sebetulnya, karena daerah kami daerah perkantoran, begitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan mungkin rencana kami kegiatan ini Sabtu Minggu bisa terlaksana walaupun tidak semarak yang dulu-dulu. Dan mudah-mudahan adalah kita kembalikan kembali untuk gotong royong. Iya, paham. Jadi maksudnya Pak Syam ini adalah bagaimana kemudian wilayah Mangkurat ini Pak dominan adalah para pekerja, kemudian pendatang mungkin. Jadi makanya dari jumlah pemudanya juga sedikit berkurang. Makanya kegiatan-kegiatan dihadirkan itu pada saat weekend Pak ya, Sabtu Minggu. Baik. Mungkin kita ke Pak Ardi dulu Pak. Ini sebelum kita lebih dalam bahas mengenai rangkaian kegiatan apa saja yang hadir untuk memeriahkan kemerdekaan. Satu informasi penting juga untuk diketahui bersama adalah adanya inovasi Bumita. Nah, ini apakah relevan juga dengan Gemah Kemerdekaan? Apakah semua juga disampaikan bahwa inovasi Bumita ini harus dilakukan oleh semua kalangan? Jadi seperti ini, kita membentuk suatu terobosan di wilayah kami itu Bumita. Jadi itu nanti Bumita setelah berjalan ke depannya itu kita memperdayakan seluruh warga yang ada di wilayah kami, khususnya di RTC. Jadi kita membentuk seperti toko kelontongan, sembako. Jadi warga-warga kami yang hampir dikatakan yang belum ada pekerjaan, kita arahkan ke situ untuk kelola Bumita itu. Bumita ini konsepnya seperti apa Pak? Apakah UMKM atau mungkin ada kegiatan lain?
Dia nanti di dalamnya itu ada semacam kayak UMKM. Oke. Iya. Jadi apa warga yang apa ya di lorong kami itu biasa kan ada yang buat kue, produk-produk kayak begitu. Nanti kita bisa masukkan ke situ dan mungkin kita bisa keluarkan juga ke tempat-tempat lain. Kayak dipasarkan lebih luas Iya, lagi Pak dipasarkan ya. luas lagi. Oke, baik. Berarti ada satu terobosan baru juga dari Iya. Kecamatan Manggala. Manggala Iya, Pak ya. Kelurahan Manggala. Oh, oke, baik ya. Dan Tribuners tidak terhenti sampai Manggala saja, tapi bahkan di Paropo. Kalau Paropo ini biasanya dikenal dengan kampung budaya. Iya, Pak. Benar demikian ya Ibu ya. Nah, ini kalau menyongsong kemerdekaan, kabarnya bahkan sampai begadang sampai jam 2 Jam 2 dini betul. hari, Iya, Ibu. betul. Iya. Boleh cerita bagaimana kemudian perlibatan semua pihak dan apakah hanya bapak-bapak saja yang terlibat sampai dini hari itu atau ada kaum perempuan juga, Bu? Jadi kebetulan itu kami ada 5 hari. Tapi kita dari jam 8 karena anak muda itu jam 8 baru ada. Jadi yang terlibat dalam pengerjaan lorong dan gapura itu dari usia 14 tahun. Oke. 14 tahun, ada ibu-ibu, ada adik-adik. Kalau orang tua mungkin ada beberapa 4 orang, 5 orang. Yang banyak di sini yang kaum remaja. Kaum remaja. Remaja yang turut membantu. Ada RT dan RW-nya yang turun langsung, ada ketua majelis taklimnya juga. Jadi kita rangkul semua warga, kita bersatu. Dari pengerjaan bendera umbul-umbul sampai pengecatan lorong semua dan lukis di lorong itu. Semua hasil kerjasamanya anak remaja. Oke. Jadi yang dilukis itu ornamen apa nih, Bu? Ornamen Dirgahayu RI 80 sama Sultan Hasanuddin. Oh, keren. Itu idenya dari siapa, Bu? Dari anak remaja memang. Anak remaja. Iya, anak lorong. Oke. Dia Baik. memang tiap tahun. Baik, tiap tahun itu ada inovasi, kreasi yang dihadirkan gitu ya, kalau menyambut kemerdekaan atau mungkin hari-hari besar lainnya. Tapi kalau mau diketahui juga secara bersama, baik itu dari Kelurahan Paropo, Kecamatan Manggala, dan juga Mangkura, Pak. Ini kita mau ketahui untuk jumlah kakaknya dalam satu RT RW itu ada berapa totalnya? Ibu lihat dulu. Kalau untuk RW 7 sendiri itu wajib pilihnya itu kurang lebih 2.000. 2.000. Belum termasuk yang mudanya yang belum terdata. Jadi kisaran 3.000. Kalau kartu keluarga untuk RW 7 itu kurang lebih 400. Oke, 2.000, kemudian kakaknya 400-an ya. Kalau dari Pak Arti, berapa nih Pak kalau di Manggala ya? Oh, di Manggala ya. Ini khusus RTC ya. Kalau di kami itu ada kakak 134. Kurang lebih. 134 kakak? Iya. Oke, 134 kakak. Kalau Pak Syam, ada berapa nih Pak? Oh iya, kalau di RW saya itu sendiri kurang lebih 100 kakak. RW 1, RW 2 itu kurang lebih 40, kemudian di RW 3-nya itu yang 110, agak banyak di situ. 110. Ya, jadi total semua di kelurahan saya itu kurang lebih 250 kakak. 250 kakak, baik. Kemudian 3 RW dan 8 RT. Memang kita wilayah kami kecil, Bu. Jadi penduduknya juga kecil. Kita punya wilayah besar tapi penduduknya kecil karena banyak bisnis di situ. Kegiatan bisnis. Memang bergerak di bidang Ya. bisnis. Betul, paham Pak. Ya. Karena ini kan Kecamatan Ujung Pandang itu daerah-daerah industri perkantoran maksudnya, industri bisnis, perkantoran. Baik. Ya, berarti kalau mau bahas lebih lanjut mengenai rangkaian acara di tanggal 16-17 Pak, boleh disampaikan konsepnya kayak gimana, kemudian perlombaan apa saja yang hadir nanti Pak? Ya, jadi konsep ini biasa muncul ide dari orang tuanya. Karena walaupun saya nanti anak saya tidak juara, ada hadiah tersendiri. Karena motivasi itu yang dulu yang mau kita buka kembali. Iya. Jadi ini sudah ada terkumpul, ada anaknya ini ibu ini sumbang juara ini. Ini sudah ada disampaikan kepada RT kami. Tinggal mungkin nanti kita kumpulkan nanti pertandingan apa yang akan kita laksanakan. Yang pasti itu ada untuk anak-anak itu seperti lari kelereng, makan kerupuk, kemudian mungkin lari pakai masukkan karung Pak ya? Iya karung. Tapi karung kita tidak karena takut cedera. Jadi kami tidak mungkin adakan itu. Kemudian mungkin lari masukkan
paku dalam botol, paling itu yang agak ringan-ringan. Nah, itu yang sementara. Kemudian mungkin ibu-ibu untuk karaoke untuk pada malam harinya. Oke. Itu aja. Oke, ini kan ada 2 hari nih Pak, pada Sabtu dan juga Minggu, tepat pada puncak 17 Agustus ini. Kalau di hari Sabtu itu ada rangkaian kegiatannya ada apa saja? Ya itu yang untuk paling kan untuk anak-anak di bawah umur seperti anak kecil, kemudian remaja. Kemudian kalau memang tidak selesai sampai itu, kita lanjut pada hari Minggunya. 17. Dan malamnya kita adakan pertandingan untuk orang-orang tua seperti karaoke. Oke. Iya. Iya, oke, baik. Kalau dari Pak Ardi sendiri, bagaimana Pak? Ini kan sudah berlangsung dari tanggal 9, ya, dan masih berlangsung juga hingga saat ini. Ya, oke, boleh dirunutkan Pak untuk kita ketahui kalau di Manggala sendiri per hari 9 Agustus itu ada kegiatan apa? Hingga saat ini mungkin masih berlangsung kegiatan apa nih Pak? Jadi di wilayah kami itu ada kegiatan seperti apa ya? Memasukkan air ke dalam botol. Setelah itu ada lomba joget ibu-ibu, terus kita ada lomba joget balon tingkat anak-anak, terus ada di tingkat ibu-ibunya itu ada lempar apa ya itu semacam air dimasukkan ke dalam plastik, terus diumpan ke belakang kayak begitu. Iya, terus makan kerupuk juga. Makan kerupuk juga. Untuk tingkat bapak-bapaknya itu kita lakukan lomba domi. Kenapa kita adakan lomba domi? Karena biar kan kita lihat sekarang ini lebih banyak itu bapak-bapak suka main domino. Jadi kita satukanlah di situ dengan main domi. Iya. Oke, selama berlangsung dari tanggal 9 hingga saat ini Pak, itu tentu ada momen-momen atau cerita yang berkesan nih Pak dari pengamatan Pak Ardi. Boleh dibagikan mungkin yang pada saat kegiatan apa tuh Pak yang paling berkesan sampai saat ini? Kalau yang paling berkesan itu di saat ini ketua-ketua panitianya yang di wilayah kami itu dan tokoh-tokoh pemuda serta ibu-ibu di lorong itu di saat pas menjelang masuk bulan Agustus, di situ mereka pada kompak dan membuat suatu apa ya itu bendera yang buat hias lorong itu. Dia kadang sampai jam 2:30 baru masuk. Iya. Masuk rumah Pak ya. Masuk rumah iya sampai begadang kami ini. Jadi bukan hanya di Paropo saja Pak, Ibu ya yang begadang, tapi juga di Manggala ternyata. Oke, jadi menjahit sendiri Pak untuk umbul-umbulnya atau gimana nih? Dia tidak menjahit, cuman dia pesan nanti itu benangnya dimasukkan ke bendera yang talinya terus sudah ada apa? Sudah agak panjang baru kita pasang. Di lorong. Jadi agak panjang gitu Pak ya dipasangnya. Baru kita pasang. Ada di lorong tengah terus kita pindah di lorong ketiga lagi. I see. Cukup menarik juga Pak ya. Iya, dan kemungkinan sebentar malam insya Allah kalau tidak ada halangan kita itu adakan lomba ini baca surat pendek buat tingkat anak-anaknya. Masya Allah. Iya, terus ada lomba kebersihan pekarangan rumah seperti itu. Iya. Oke, berarti cukup bervariatif juga Pak ya yang dihadirkan. Nah menjadi pertanyaan itu dananya apakah ada disokong juga dari kelurahan atau murni dari dana mandiri nih Pak? Kalau untuk dananya itu murni dari kami, warga ya. Warga sekitar lingkungan Pak ya. Bersama-sama gitu ya Pak? Siap, Oke, baik. Ya, kalau dari Paropo sendiri Bu, apakah ada yang menarik juga dalam tradisi kemerdekaan ini? Yang paling unik ini yang lomba karung anak remaja. Karung anak remaja? Yang cewek-ceweknya itu. Dia kerebatan mau sampai di finish, sampai ada yang menyenggol jatuh. Tak balik-balik di jalan. Oke, saking excitednya gitu ya? Iya, ada videonya itu. Terus yang kami lakukan juga itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu untuk anak-anak. Anak-anak itu ada lomba lari kelereng, lomba makan kerupuk, lomba makan biskuit, lomba masukkan paku dalam botol. Terus untuk orang tuanya itu yang ibu-ibu dan bapak-bapak, lomba karaoke dengan joget balon. Joget balon. Iya betul. Ini ada ini nggak Bu, lomba merias ibu-ibu mungkin? Nggak masuk. Nggak ada. Tapi itu juga bisa menjadi satu ini Pak ya. Mungkin bagi Pak Syam, ini kan masih baru akan melaksanakan kegiatan. Ini satu saran yang mungkin bisa menghadirkan lomba merias Pak.
Jadi bapak atau ibu saling merias gitu. Iya. Mudah-mudahan sebentar saya saran kepada RT saya untuk Iya. adakan itu. Betul. Tapi yang menarik juga sama dengan Bu RT dan Pak RT itu yang semaraknya itu menyambut 17 Agustus yang Betul. 80 tahun ini. Sama ibu-ibu itu dengan spontan merocek mungkin uang belanjanya untuk beli sayur, belikan umbul-umbul, belikan bendera, dia pasang sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah, artinya dengan swadaya sendiri. Baik. Jadi kami juga dari selaku RT RW lebih semangat lagi. Dulu kita kan RT RW nggak ada insentifnya, syukur sekarang ada insentif, masa kita tidak tergugah lah. Jadi dengan itu semua ya menyemarakan semua warga untuk ikut. Jadi kita mau mulai dari mungkin cuma 2 meter, 3 meter, berlanjut. Malu dia, sudah ada Pak RT atau Ibu RT sudah pasang umbul atau bendera. Akhirnya berkesinambungan sampai keliling lorong. Ini masyarakat lorong aja, Bu. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu kita datangi langsung himbau. Karena sekarang kan banyak orang, lupa mungkin 17-an ini. Jadi tetap kami RT RW itu yang mengingatkan untuk pasang bendera. Sampai sekarang mungkin masih ada juga yang belum kita ke rumahnya nggak pernah buka. Wilayah saya, Bu, ya. Iya. Jadi tetap kita datangi terus untuk mengingatkan. Itu saja yang unik yang dari kelurahan saya. Oke, biasanya untuk pemasangan bendera itu kan masing-masing rumah harus memasang Pak ya. Itu juga sudah ada himbauan juga Pak ya. Iya, ada. Edaran wali kota itu yang nomor 260 tahun 2005. Itu semua dari tingkat SKPD sampai tingkat RT RW dan warga di bawah ada edaran wali kota itu. Nomor 260 tahun 2025 Iya. ini. Oke, dan kalau misalnya ada masyarakat yang tidak melaksanakan anjuran tersebut, bagaimana Pak? Apakah akan mendapat sanksi? Ya, kalau dari kita ya paling sanksi sosial saja. Paling kalau datang, ini Bapak tidak pasang bendera, masa enggak ini? Cuma dikasih suruh pasang bendera aja, tidak suruh berjuang lagi. Dulu ini pahlawan kita yang berjuang. Dan sekarang ini masa bendera saja tidak bisa dinaikkan. Itu aja. Kalau kelihatan di kelurahan, kebetulan saya ada, wah Bapak belum pasang bendera. Cuma pasang bendera saya malas. Nggak mau. Dulu itu harga pahlawan kita yang gugur juga. Pertempuran untuk merebut proklamasi kita atau kemerdekaan kita. Nah itulah. Jadi kayak di roasting ya Bapak? Oke, iya. Berarti kalau misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang dihadirkan sangat variatif, mulai dari lomba untuk kalangan anak-anak, balita mungkin juga bahkan ya, iya, hingga yang matang, usia matang itu berkaraoke, ditutup dengan berkaraoke biasanya ya. Iya. Sebenarnya dampak apa yang diharapkan dari Bapak Ibu selaku pemimpin lingkungan nih? Dari Ibu Dia dulu mungkin yang sudah terlaksana hingga hari ini selesai. Yang di sini yang bisa saya lihat bersatu warga, betul-betul bersatu. Yang tadinya cuma tinggal di rumah, akhirnya dia lihat karaoke ramenya, jadi dia datang semua nonton. Ujung-ujungnya suaminya ikut juga karaoke. Yang tadinya diajak kerja bakti tidak mau, akhirnya mau kerja bakti. Meningkatkan kesadaran juga berarti ya Bu ini Bu. Cukup Ibu? Cukup. Oke, meningkatkan kesadaran yang paling bisa di-highlight dari apa yang disampaikan Ibu Lia. Kalau Pak Ardi masih berlangsung juga hingga 17-an nanti, sebenarnya dampak apa yang dirasakan? Atau mungkin dari kegiatan yang sudah berlangsung, langsung kelihatan nggak Pak dampaknya? Kalau saya melihat itu dampaknya di apa ya, sebelum ini warga yang sebelumnya jarang ngumpul sama kita-kita ini akhirnya dia ikut merapat sama kita. Dan akhirnya setiap tidak ada kegiatan dia bertanya, kapan ada Pak RT, kapan ada kegiatan, ada makan-makan begini Pak RT begitu dia. Berarti kebersamaannya juga melalui kampung tengah Pak ya? Iya, karena kehadiran saya di sana ingin menciptakan suasana ya kekompakan. Siapa lagi kalau bukan kita yang saling menjaga dan melihat, karena keluarga yang paling terdekat di wilayah kita itu bukan saudara tapi para tetangga-tetangga. Ya, seperti itu. Baik, oke. Kalau Pak Syam sendiri, ini kalau mendengar dari bagaimana penuturan dampak-dampak yang mereka rasakan, baik itu Ibu Dia atau juga Pak Arti, Pak Syam sendiri untuk mengajak nih semua warga di sekitar lingkungan Pak Syam untuk bisa aktif nanti mengikuti lomba, itu strateginya kayak gimana? Iya, jadi kami awal itu dari masyarakat dulu. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin kos saja dia dengan spontan juga melihat wah ada kegiatan ramai-ramai maka juga dimur gini. Malah dengan tidak sengaja saya sumbang untuk hadiah nomor satunya, hadiah nomor duanya. Karena
berapa tahun yang lalu tidak pernah ada terjadi yang begini. Keharmonisan kita ini setelah kembali jadi PJS RW itu kayak menyatukan lagi keluarga yang pernah kayak kita berseberangan ya. Betul, karena dulu itu umpamanya ada RW kan cuma ditunjuk dulu. Sedangkan kita dulu ini yang dipilih langsung dengan masyarakat. Jadi tidak ada gap dengan masyarakat. Sekarang kita dikembalikan ya, mungkin masyarakat merasa saling dia miliki kita dan kita juga miliki dia untuk sesuatu kegiatan apapun atau program dari pemerintah untuk warga, begitu juga saran dari warga untuk pemerintah, kita juga jembatani. Itulah tugas kita sebagai RW dan RT. Mungkin jadi ada kerinduan yang dirasakan oleh warga gitu Pak ya, dari kepemimpinan Pak Syam. Makanya banyak harapan yang dititipkan melalui baik itu melalui kegiatan 17-an ini ataupun juga aspirasi lainnya, keluhan lainnya Pak. Betul. Oke. Baik, ini mungkin sebelum kita ke closing statement, tentu dengan tema kita Gema Kemerdekaan. Ini kan tentunya sejalan juga dengan program pemerintah kota ya. Ada satu hal yang juga perlu diketahui oleh Tribuners dan ingin Vio tanyakan kepada PJS RW RT RW, yakni mengenai satu kelurahan, satu urban farming, satu manggot, dan juga satu bank sampah. Benar demikian? Iya, betul. Oke, baik. Dengan adanya imbauan bahwa satu kelurahan harus menghadirkan masing-masing satu, sekali lagi satu urban farming, satu manggot, dan satu bank sampah, bagaimana sebenarnya mekanismenya nih yang diterapkan di RT RW? Mungkin dari Bu Lia dulu. Ya, kebetulan di Kelurahan Paropo itu sudah ada satu manggot, satu urban farming, dan satu bank sampah. Semua sudah berjalan. Jadi Pak Lurah itu kasih tahu RT RW-nya kalau memang warga mau mengurus surat-surat, kan banyak sampah biasa dia lihat, gelas-gelas plastik, botol, cukup itu saja dia bawakan di RT RW-nya. Jadi RT RW-nya bisa mengumpul dan bisa dia timbang di bank sampah. Yang itu sekarang dilakukan RT RW di wilayah di bawah. Memasifkan ini Pak ya Ibu ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bisa mengumpulkan sampahnya, dan bisa berguna juga. Ya, kebetulan urban farming itu bank sampahnya, urban farmingnya dengan manggotnya itu terletak di RW 7. RW 7, oke. Bagaimana Bu progresnya? Signifikankah meningkat? Sudah meningkat. Sudah meningkat. Iya. Berapa warga yang ikut serta? Bank sampahnya itu sudah ada 12 warga yang ikut gabung. Urban farmingnya sudah ada beberapa juga RT RW yang bawa tanaman-tanaman yang seperti obat-obatan, dia bawa ke lokasinya. Lokasi. Berarti urban farming ini adalah satu lokasi gitu ya? Bersebelahan sama bank sampah. Cuma manggotnya agak ke belakang lagi. Oke, jadi ada budidaya juga yang dihidupkan kembali gitu. Oke, kalau Pak Ardi sendiri bagaimana Pak dengan Kecamatan Manggala? Kalau di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala itu di wilayah kami untuk sementara yang ada itu bank sampahnya. Bank sampahnya. Jadi warga itu setiap ada botol bekas atau plastik-plastik, kertas, kami itu arahkan untuk ke bank sampah untuk mengumpulnya ke sana. Tapi terus untuk urban farmingnya itu ini sementara saya dengan para tokoh-tokoh pemuda ingin menata kayak bagaimana urban farmingnya kita letakkan di mana, posisinya, Pak, posisinya di mana biar enak kelihatannya. Terus manggotnya itu kita sementara mau berunding juga lokasinya yang tepat ini di mana. Berarti memang langkah awal dari kelurahan dan kecamatan Manggala ini adalah menghadirkan bank sampah, Pak ya. Ya karena kita ketahui juga ini kan tujuannya untuk bagaimana meminimalisir TPA di Tamangapa. Makanya semua RT RW dimasifkan untuk mempunyai bank sampah gitu. Oke, Pak Syam sendiri udah mendapat informasi Pak mengenai satu kelurahan mesti punya urban farming, manggot, dan juga bank sampah? Iya. Jadi tadi pagi baru ketemu dengan Pak Lurah, itu yang disinggung mengenai harus ada bank sampah. Tapi Pak Lurah katakan nanti kita rapat kembali semua dengan RT RW, dengan tokoh masyarakat LPM untuk menentukan itu. Kami memang juga ada bank sampah, tapi pengelolanya dulu itu bukan lagi jadi RT atau RW. Jadi ini kita mau hidupkan kembali, Bu. Sudah ada pernah kita, tapi karena mungkin berganti lagi posisi RT RW, ya kemungkinan itu juga akan mungkin ya jalan itu atau yang menjadi mungkin kita bentuk lagi pengurus baru. Ini kebetulan tadi Pak Lurah akan mengadakan rapat, tapi kebetulan ada tugas Pak Lurah tadi
keluar, jadi mungkin 1-2 hari ini ada informasi itu. Oke. Tapi bagi Pak Syam ini tidak mengulang dari nol kan Pak? Tidak, sudah. Oke, sudah ada kerinduan dari masyarakat, Iya. makanya bisa gampang juga pendekatannya Pak ya Pendekatannya. dengan masyarakat. Oke, baik. Sebagai closing statement kita mungkin dimulai dari Pak Syam terlebih dahulu. Bagaimana kemudian harapan Pak Syam baik itu kepada warganya atau juga bagi momen Hari Kemerdekaan yang akan terlaksana mungkin di tahun berikutnya di lingkungan Pak Syam. Iya, saya harap kami ini tidak kendor semangat kita untuk memperingatan hari Dirgahayu Republik Indonesia kita ini, dan sampai pun ke depan, karena makin ke depan ini mungkin yang berperan ini kan generasi Z yang mungkin bekal itu untuk hari perjuangan-perjuangan pahlawan kita dulu belum melekat sama dia, mungkin harus ditumbuhkan kembali untuk diberikan pemahaman mengenai sejarah provinsi dulu, karena sekarang kan sudah berganti, mungkin generasi Z ini yang lama-lama ini sudah mungkin agak kendor, jadi perlu mungkin dari regenerasi, Pak, ya. Pemerintah untuk mensupport kita ini semua, mungkin dari RT RW memberi pemahaman lagi ke warga yang ada. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih Pak Syam. Ya, Selamat bertugas Pak nantinya. Selamat. Oke, Pak Ardi sendiri Pak, untuk closing statement harapan baik itu kepada warga atau mengingatkan juga mungkin nih kepada warganya, warga RT RW-nya bisa semangat meningkatkan semangat kebangsaan juga Pak dalam rangka kemerdekaan ini. Seperti apa yang mau disampaikan? Kalau saya sih yang saya pengen sampaikan itu kepada warga saya semua, tetaplah jaga silaturahmi dan kekompakan. Jangan ada pertikaian antara satu sama yang lain, tetap kompak walaupun tanpa ada sekat antara yang tua, yang muda, yang begitu, tetap kita saling menghargai, dan itulah jaga kekompakan. Jaga kekompakan dan silaturahmi. Terima Ya. kasih Pak Ardi sudah kasih. meluangkan waktu ya. Dan terakhir, Ibu Lia yang paling cantik hari ini. Oke, Ibu Lia, memberikan closing statement mengenai harapan bagaimana kemudian masyarakat bisa terus meningkatkan semangat kemerdekaan di tengah perkembangan zaman seperti saat ini. Silakan Ibu. Bagi saya sampaikan kepada warga, Iya. mari kita sama-sama menciptakan kebersihan, keindahan lingkungan. Jangan ada yang terpecah belah. Kita sama-sama membersihkan, menjaga kebersihan lingkungan kita. Setelah itu jangan ada yang berkelompok-kelompok di dalam kelompok. Cukup satu kelompok saja. Jangan sampai terpecah belah. Oke. Cukup. Jadi karena kebersihan lingkungan yang kita jaga itu akan kembali ke diri kita Iya. juga sendiri. Dan kalau kita mengkotak-kotakan diri, rasanya makin kecil juga Bu, Iya ya. betul. Jadi di dalam kelompok tidak usah ada Betul, kelompok lagi. iya. Karena yang bisa memecahkan itu kelompok baru lagi. Oke, jadi pergaulan harusnya Iya, lebih luas lagi, begitu ya Iya, Bu? betul. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktunya juga. Selamat kembali bertugas juga. Ini pulang dari studio Tribun Timur kayaknya langsung ada agenda lain lagi ya Ada Pak agenda. dari Ibu. Baik, terima kasih. Sehat sukses selalu. Salam juga kepada warga-warganya Iya. Ibu ya. Iya, Tetap selamat. semangat dan juga menjaga kekompakan, apalagi menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Ngopi spesial dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, dan tentunya semoga semangat dan juga kegiatan-kegiatan yang dihadirkan oleh PJS RT RW yang mewakili dari 4.000-an RT dan 900-an RW ini bisa menjadi percontohan juga bagi daerah atau mungkin komunitas lain agar bisa meningkatkan juga semangat dan kebersamaannya. Akhir kata, saya Fiorina Jiratno mewakili Ibu Lia, Pak Ardi dan juga Pak Syam pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.